يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyinal karim Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, maha puji Allah yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di Ramadan edisi pandemi yang kedua ini kita masih diberikan kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk istiqomah menjalankan ibadah-ibadah puasa, menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk sebagai hamba Allah yang mencapai derajat takwa. Saudaraku rahimakumullah, derajat takwa sebagaimana kita tahu ini sering kali didengungkan oleh terutama para penceramah ketika menyampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita menjalankan ibadah puasa ini pada Ramadan ini secara harfiah ditangkap makna bahwa kalau puasa kita benar, kalau puasa kita bersungguh-sungguh, maka kita akan mencapai derajat takwa. La'allakum tattaqun, yang sejatinya secara harfiah la'allakum tattaqun ini artinya supaya kalian bertakwa. Saudaraku rahimakumullah, ketika berbicara tentang takwa, kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang perkataan beliau itu dirangkum oleh Ibnu Abi Syaibah dalam sebuah syair. Ketika Abu Hurairah ditanya, ya Abu Hurairah, takwa itu apa? Nah, Abu Hurairah kemudian menjawab, ya, yang kemudian dalam bahasanya Ibnu Abi Syaibah disebutkan bahwa at-taqwa khulid dzunuba shaghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Khulid dzunub, kamu menjauhkan dirimu dari dosa, shaghiraha wa kabiraha, baik itu dosa kecil maupun besar. Dzakat tuqa, itulah takwa. Maka di sini kalau di Ramadan ini kita berlatih tentang mengendalikan hawa nafsu, menaati perintah Allah. Ingat, takwa itu secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, menjauhi larangannya. Maka khulid dzunuba shaghiraha wa kabiraha di sini maknanya adalah kita menjauhi
segala bentuk dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Kemudian wasna' kamashin 'alal ardi syauqi yahdaru mayar, dan jadikanlah dirimu kamashin 'alal ardi, seolah-olah kami itu berjalan di muka bumi ini, atau berjalan ya melewati jalan atau tanah, syauqi yahdaru mayar, yang kamu itu berhati-hati karena melihat ada duri yang kamu lihat di jalan itu. Artinya takwa itu adalah kalau kita mengetahui bahwa itu duri, kalau kita mengetahui bahwa itu dosa, ya sudah, kita harus berhati-hati. Yahdaru mayaro, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita temui itu, apa yang kita lihat. Kalau ada duri, jangan lantas diinjak. Ya kita lewati bagian yang tidak berduri dan seterusnya. Sudah tahu itu duri kok masih diinjak, maka berarti itu orang yang tidak bertakwa. Kemudian ditutup, la tahqiranna shaghiratan innal jibala minal hasa. Dan janganlah kamu menghina atau meremehkan dosa-dosa kecil, shaghiratan innal jibala minal hasa. Kenapa? Karena sesungguhnya gunung itu ya, tidak lain adalah tumpukan kerikil. Artinya apa? Kalau kita punya kebiasaan meremehkan dosa-dosa kecil, maka kita harus sadar bahwa gunung itu sejatinya hanyalah tumpukan kerikil. Artinya dosa-dosa kecil yang terkumpul itu nanti lama-lama akan menggunung menjadi gunung yang tinggi. Maka takwa menurut Abu Hurairah adalah itu tadi, menghindarkan diri kita dari dosa besar dan dosa kecil. Saudaraku rahimakumullah, di bulan puasa ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, kita sudah seringkali diingatkan dalam ceramah-ceramah untuk meningkatkan ibadah ya, dan meningkatkan ketakwaan ya. Maka untuk mencapai derajat bahwa kita betul-betul orang yang bertakwa, maka ingatlah, mari kita menghindari segala bentuk dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah tadi. Saya kira demikian. Di sini kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalani ini sampai akhir, dan kita bisa belajar dari latihan, dari tarbiyah selama Ramadan ini yang kita digembleng di dalamnya ini, bisa memiliki kebiasaan baru selepas Ramadan nanti, yaitu bisa menghindarkan diri kita dari dosa besar dan dosa kecil. Dan itulah yang disebut dengan derajat takwa kita. Aqulu qouli hadza wa a'fu minkum billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.